Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Erni. Kita akan belajar tema 7, subtema 1, yaitu dengan materi perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Ya. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya yaitu dengan adanya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Jadi, tahukah anak-anak apakah sistem tanam paksa itu dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Mari kita cari tahu bersama-sama ya. Jadi perhatikan. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut, antara lain, banyak tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat makin menderita. Wabah penyakit merajalela. Bahaya kelaparan melanda. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menantang tanam paksa dengan mengarang buku Max Havelaar. Nah, jadi foto yang ada di sebelah kanan tersebut adalah foto Douwes Dekker atau yang terkenal dengan nama samaran Multatuli. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peristiwa perlawanan terhadap Belanda karena rakyat tidak ingin dijajah. Jadi berikut beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Adakah yang tahu? Beliau adalah Sisingamangaraja, berasal dari daerah Sumatera Utara. Dan ini adalah perjuangan dari Sisingamangaraja. Sisingamangaraja 12 mulai melawan Belanda untuk mempertahankan daerah kekuasaannya di Tapanuli. Penyerangan dimulai dari pos-pos Belanda di Bakal Batu, Taruntung. Sejak saat itu, penyerangan terhadap pos-pos yang lain terus berlangsung seperti 1. Pos Belanda di Uluan dan Balinge berhasil diserang pasukan Sisingamangaraja pada Mei 1833. 2. Pos Belanda di Tanggabatu berhasil dihancurkan pada tahun 1884. Penyerangan tersebut membuat Sisingamangaraja 12 kewalahan dan terkepung. Kejadian tersebut membuat Sisingamangaraja 12 gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Nah, itu tadi perjuangan dari Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Selanjutnya, nah, ini adalah Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta. Ini perjuangan beliau. Perlawanan Pangeran Diponegoro yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830 termasuk salah satu perlawanan besar yang harus dihadapi Belanda semasa pendudukannya di Indonesia.
Perang Diponegoro terjadi karena Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itulah yang membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan menyatakan sikap perang dengan mengganti patok yang dipasang Belanda dengan tombak. Perang Diponegoro merupakan perang terbesar selama penjajahan Belanda di Indonesia. Meskipun demikian, perjuangan Pangeran Diponegoro harus berakhir karena pemerintah kolonial Belanda berhasil membujuk Pangeran Diponegoro agar menyerah. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya. Jadi itu perjuangan dari Pangeran Diponegoro. Berikutnya yaitu Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda dipicu oleh adanya intervensi Belanda dalam urusan internal kerajaan, penarikan pajak hingga tindakan yang semena-mena. Salah satu tokoh perlawanan rakyat Banjar adalah Pangeran Antasari. Pangeran Antasari memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat Banjar. Di tengah perjuangannya melawan Belanda, justru Belanda semakin gencar melakukan politik adu domba, sehingga lingkungan kerajaan menjadi terpecah belah dan rakyat Banjar saling bermusuhan. Jahat sekali ya. Dengan penuh keprihatinan melihat kondisi rakyatnya, Pangeran Antasari menyerang tambang batu bara di Pengaron. Serangan tersebut kemudian dikenal dengan Perang Banjar. Pangeran Antasari berhasil menaklukkan Belanda di Gunung Jabu. Melihat serangan Antasari yang sangat kuat, Belanda akhirnya menyerah dan berniat melakukan damai serta kerjasama. Itulah perjuangan dari Pangeran Antasari. Selanjutnya adalah Sultan Hasanuddin dari Makassar. Ada yang tahu beliau terkenal dengan julukan siapa? Ya, julukan beliau adalah Ayam Jantan dari Timur, dan ini adalah perjuangan dari beliau. Sultan Hasanuddin adalah penguasa ke-16 Kesultanan Gowa dengan gelar Sumbayari Gowa dari tahun 1653 sampai 1669. Dia dikenal karena melawan upaya VOC, perusahaan dagang Belanda yang ingin memaksa monopoli rempah-rempah di Nusantara. Untuk melawan upaya penjajahan Belanda, Sultan Hasanuddin mencoba mengumpulkan masing-masing kekuatan militer kerajaan tersebut untuk menyerang kongsi dagang VOC. Perang ini disebut dengan Perang Makassar yang berkecamuk antara VOC dan Makassar. Perang ini terus memburuk sampai Belanda meningkatkan kekuatan militer mereka dan melakukan politik divide et impera atau politik adu domba. Belanda berhasil menaklukkan Kesultanan Gowa di Makassar pada tahun 1669. Setelah mendapatkan bantuan dari Raja Bone Arung Palaka, tentara Belanda saat itu sangat sedikit dan Makassar dilindungi benteng Bongaya yang kuat. Namun ketika Arung Palaka memihak Belanda, Makassar menghadapi kepungan serangan dua arah, dari laut oleh Belanda dan dari darat oleh Arung Palaka, sehingga akhirnya kalah. Itulah perjuangan dari Sultan Hasanuddin dari Makassar. Selanjutnya, akibat dari kekalahan ini, Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bungaya. Selanjutnya kita bahas tentang perjuangan dari Patimura dari Maluku. Kawasan Maluku pada abad pertengahan merupakan surga bagi para pencari rempah-rempah dengan kualitas terbaik. Pendudukan kembali Belanda di Maluku membawa banyak masalah dan kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Rakyat Maluku tidak mau terus menderita di bawah keserakahan bangsa Belanda. Oleh karena itu, perlu mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda di bawah pimpinan Komando Thomas Matulesi
atau biasa disebut Kapitan Patimura. Pada tanggal 16 Mei tahun 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapitan Patimura dan pasukannya. Operasi tersebut berhasil merebut benteng Duurstede dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Vandenberg beserta pasukannya. Jadi itulah tadi anak-anak, masa penjajahan Belanda dan di Indonesia, begitu juga dengan perlawanan rakyat Indonesia yang dipimpin oleh beberapa tokoh pemimpin tadi yang kita bahas bersama. Nah, terima kasih atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.